Selamat malam, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar buat jemaat Tuhan yang lagi ada di rumah, yang lagi nonton live streaming? Saya yakin dan percaya malam hari ini kita diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik ya Bapa. Buat malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu semua oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Beracaralah di acara ibadah kami Tuhan. Biar acara ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau membaca Mazmur 91. Kita bersama-sama membaca Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik ya Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, yes, rasakan hati-Mu. Tinggal dekat-Mu, rasakan di dalam hidupku. Sekali kita angkat pujian ini. Memandang wajah-Mu, rasa kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu, terpahat di dalam hidupku. Namamu yang baik,
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur,
kasih buat lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini, kami percaya kuasa kasih dan anugerah-Mu sedang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh bibit benih firman-Mu Tuhan. Sehingga dalamnya benih dapat bertumbuh berbuah, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Bersuka cita pada malam hari ini, amin. Saya percaya apapun keadaan kita tetap mau bersuka cita. Tadi lagu katakan mau selalu bersyukur. Dalam segala keadaan kita tetap bersyukur, amin saudara. Ya puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya tidak merasa sebagai guru buat saudara, tetapi kita sama-sama mau belajar. Saya tidak mau mengajari saudara, tapi kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan malam hari ini di doa dan pujian penyembahan kita malam hari ini kita berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus. Ya, mari kita buka Alkitab kita di Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 8. Perikopnya berkata di sini adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, ayat terakhir, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, puji Tuhan. Itulah ayat yang kita baca di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Saudara, dikatakan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat itu merupakan nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Jadi di dalam suatu jemaat itu Paulus sudah menjelaskan hal-hal yang sudah biasa dilakukan di tengah-tengah jemaat. Ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih. Jika ada yang bersalah ditegur, jika ada yang sedang kedukaan dihiburkan. Ada kasih mesra, belas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, bagi orang-orang yang mungkin sedang teraniaya, atau mungkin mereka sudah terpisah dari keluarganya karena percaya kepada Tuhan, dibuang dari keluarga. Lalu Rasul Paulus juga menasihatkan supaya jemaat itu sehati sepikir, saudara. Artinya apa yang dipikirkan itu sama-sama pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bahkan dikatakan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Nah, di jemaat Filipi ini Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat ini supaya mereka hidup rukun. Karena saya percaya pada waktu itu di jemaat mula-mula, dan tentu saja di jemaat Filipi ini pasti ada aniaya, pasti ada hal-hal yang mau menghambat kerohanian mereka. Ada orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan itu berusaha untuk menjatuhkan mereka, berusaha untuk membuat mereka hilang kepercayaan, bahkan meninggalkan iman mereka. Bahkan dikatakan hendaklah dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus juga menekankan bahwa supaya setiap orang itu mendahului, saling mendahului. Artinya apa? Menganggap orang lain lebih utama. Tidak merasakan bahwa saya ini yang lebih hebat di persekutuan ini, saya yang lebih hebat di gereja ini. Tidak, saudara. Dan dikatakan bahwa mereka juga harus saling memperhatikan kepentingan saudara-saudara mereka. Nah, saudara, banyak nasihat yang Rasul Paulus nyatakan buat jemaat di Filipi ini. Namun di ayat yang kelima, ini yang menjadi judul kita malam hari ini adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kamu hidup bersama-sama dalam satu persekutuan itu, hidup bersama dikatakan bahwa kamu harus menaruh pikiranmu dan perasaanmu yang juga sama, yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Sesuai dengan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Saudara, manusia itu terdiri dari manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan jiwa manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saudara, dikatakan bahwa pikiran dan perasaan manusia itu juga sangat mempengaruhi perilaku manusia. Bahkan perkataan yang saudara ucapkan setiap hari, mungkin dengan teman, dengan siapapun, bahkan di media sosial, apa yang saudara ketik itu juga saya percaya itu keluar dari pikiran dan perasaan. Amin, saudara. Karena kita berpikir, jangan sampai kita tidak berpikir dulu sebelum memberikan status di media sosial. Karena seperti ada ungkapan katakan apa? Mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu, saudara. Hati-hati. Makanya pikiran itu dan perasaan manusia itu mempengaruhi perilaku dan perkataan, bahkan tindakan yang keluar dari seseorang. Dikatakan bahwa pikiran itu menghasilkan perbuatan. Perbuatan itu menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan itu menghasilkan nasib atau masa depan. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak baik, saudara, ya kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau kita sudah sering melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan menjadi kebiasaan. Lebih sering melakukan hal yang baik lebih sering melakukan hal yang tidak baik daripada hal yang baik. Dan ketika kita melakukan hal yang sering yang tidak baik, itu bahaya. Masa depan kita bisa hancur. Masa depan kita bisa mengalami hal-hal yang rusak dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, hati-hati dengan pikiran saudara dan perasaan saudara. Kalau konon katanya laki-laki itu dipengaruhi oleh pikirannya. Makanya laki-laki sering katakan jika berdiskusi, saya pikir, nah gitu kan. Saya pikir harus begini, Pak. Saya pikir kita lebih baik seperti ini. Tapi kalau wanita bagaimana? Saya rasa, ya dia penuh dengan perasaan. Saya rasa begini, Pak. Saya rasa begini, Bro. Nah gitu. Jadi kalau laki-laki itu berdasarkan pikiran, wanita biasa berdasarkan perasaan. Nah, tapi di sini katakan firman Tuhan bahwa kita harus menaruh pikiran kita dan perasaan kita kepada siapa? Kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara,
Apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan pada waktu itu? Kita baca di ayatnya yang ke-6. Saya ulangi lagi, kita ulang dari ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan saudara, pikiran Tuhan, kesetaraan dengan Allah itu tidak sesuatu yang harus dipertahankan oleh Tuhan Yesus. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil apa? Rupa seorang hamba. Bayangkan, Tuhan menjadi sama dengan manusia, bahkan dia menjadi apa? Seorang hamba, saudara. Bukan hanya manusia tapi seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya, saudara. Apakah saudara sekarang ini masih memiliki ketaatan kepada Tuhan? Amin, saudara. Ya, kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan. Itulah pikiran, itulah perasaan Tuhan. Taat sampai mati. Nah, saudara, kalau kita membaca di Matius pasalnya yang ke-16, Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, saudara, di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus itu mau menyatakan bahwa suatu saat nanti, tidak lama lagi, bahwa Tuhan akan pergi ke Yerusalem dan akan mengalami begitu banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam, bahkan akan dibunuh, saudara. Tetapi lihat apa yang menjadi pikiran manusia, yang mewakili adalah pikiran Petrus. Katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Inilah perbedaannya, saudara. Pikiran Tuhan dan pikiran manusia. Maka Yesus berpaling, ayat 23, dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara, terkadang manusia itu maunya pikirkan yang baik-baik saja. Bahkan ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan dianiaya, aku akan disesah, bahkan aku akan dihukum, akan menanggung banyak penderitaan. Tetapi pikiran manusia itu timbul, saudara. Petrus mewakili pikiran manusia. Oh, jangan Tuhan. Karena apa? Manusia itu maunya yang enak-enak saja. Manusia hanya memikirkan yang baik. Tetapi Tuhan izinkan pergumulan dan penderitaan kepada manusia, saudara. Tetapi manusia biasanya bagaimana, saudara? Dia pasti akan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa penderitaan itu terjadi dalam hidup saya? Bahkan ketika Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, kebanyakan dari kita adalah bertanya, mengapa Tuhan? Saya percaya sebagai manusia pasti kita pernah melakukan itu. Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Saudara, ada sebuah cerita anak sekolah minggu ya. Ini cerita tetapi tentang anak sekolah minggu. Nah, jadi saudara mungkin yang guru sekolah minggu ataupun saudara yang sudah sering membaca Alkitab, saudara pasti ingat bahkan hafal sekali tentang orang kaya dan Lazarus. Pasti tahu ya, amin saudara ya. Bagaimana orang kaya itu hidupnya enak, lalu mati dan masuk di alam maut. Lalu Lazarus itu kerjanya apa? Meminta-minta, bahkan dia makan dari apa? Dari makanan yang jatuh di bawah meja orang kaya ini, saudara. Jadi ada dua macam kehidupan yang begitu bertolak belakang. Yang satu kaya, yang satu tidak berdaya. Yang satu bisa makan enak,
Yang satu makan dari makanan yang tidak enak karena yang sudah jatuh, saudara. Sudah jatuh dari meja. Tetapi ujung dari cerita ini adalah Lazarus dalam keadaan yang baik di pangkuan Abraham, dan orang kaya ini di mana? Di alam maut, merasakan sesuatu yang begitu panas di tempat di mana ditempatkan. Nah, saudara, setelah guru sekolah minggu ini bercerita tentang orang kaya dan Lazarus ini, saudara, tibalah guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu sudah dengar semua cerita tadi, Bu Guru? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, siapa di sini yang mau jadi seperti orang kaya? Tidak ada yang angkat tangan, saudara. Tetapi ketika guru itu melihat, oh, ada satu anak yang mengangkat tangan. Mungkin anak ini tidak dengar mungkin, atau mungkin sedikit-sedikit ngantuk gitu kan. Jadi angkat tangan sendiri dia. Tapi ketika Bu Guru bertanya juga, anak-anak siapa yang mau jadi seperti Lazarus, masuk ke surga? Oh, angkat tangan semua, saudara. Termasuk anak yang tadi juga, angkat tangan juga. Wah, semakin heranlah guru ini. Nah, setelah selesai sekolah minggu, nah ibu guru ini ketemu mendatangi anak sekolah minggu ini, katakan, Johnny, ada yang namanya Johnny nggak di sini? Nggak ada ya? John, si Johnny. Tadi kok ibu guru tanya siapa yang mau jadi orang kaya, angkat tangan. Siapa yang mau jadi Lazarus, angkat tangan juga. Kenapa? Kamu ngantuk ya tadi? Nggak dengar ya ibu cerita ya? Saya dengar, Bu. Bahkan saya sangat memperhatikan cerita ibu. Nah, terus kok kamu mau jadi orang kaya kan masuk neraka? Angkat tangan juga. Tapi mau jadi Lazarus juga angkat tangan. Nah, begini, Bu. Ternyata si Joni ini pintar, saudara. Pintar dia. Bu, begini, Bu. Saya itu maunya hidup saya, kalau saya hidup saya mau jadi seperti orang kaya. Tapi kalau saya mati, saya mau jadi seperti Lazarus. Pintarnya si Joni, saudara. Amin, saudara. Manusia itu pintar. Pintar memutar-mutar kata, bahkan pintar berpikir sebagaimana pikiran manusia. Maunya hidupnya seperti orang kaya, enak, dan matinya seperti Lazarus. Saya percaya kita mungkin semua juga mau seperti itu. Karena saudara, yang saya temui, bahkan beberapa orang berkata bahwa manusia itu kebanyakan hanya memikirkan yang baik saja, saudara. Kecenderungan manusia itu menginginkan kenikmatan dan dan menghindari sengsara. Itu banyak diajar itu di YouTube itu, supaya orang sukses. Karena kita harus mengerti pikiran manusia. Pikiran manusia itu biasanya kecenderungannya itu manusia menginginkan kenikmatan, tetapi menghindari sengsara. Betul, saudara ya? Makanya banyak orang yang bekerja keras supaya ya supaya bisa mendapatkan hal yang, mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan, supaya hidupnya nanti nikmat, saudara. Ya, itu merupakan pikiran duniawi, pikiran dunia, pikiran seperti biasanya, saudara. Seperti itulah pikiran manusia. Manusia hanya memikirkan hal-hal yang baik. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan kadang mengizinkan pergumulan dan penderitaan. Nah, biasanya manusia itu bertanya, kenapa Tuhan penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Katanya ikut Tuhan itu enak, katanya ikut Tuhan itu diberkati Tuhan. Tetapi kenapa, saudara? Kenapa Tuhan penderitaan ini terjadi, kesesakan ini terjadi dalam hidupku? Saudara, perhatikan di sini. Yang saya mau katakan bahwa dalam hidup saudara dan saya itu ada berkat-berkat yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi juga ada saudara? Ada kesesakan, ada pergumulan yang mengikuti hidup saudara dan saya. Tidak ada jalan yang mulus, saudara. Dan bahkan kita tidak mengetahui seluruh alasan dan maksud Tuhan mengapa ini terjadi. Sampai saudara sampai kita kembali dan bertemu dengan Tuhan dan kita mengerti semuanya. Nah, saudara, saya percaya ketika berkat itu ada dalam hidup kita, itu Tuhan mau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi ketika kita mengalami kesesakan, mengalami pergumulan, Tuhan mau apa yang terjadi dalam hidup kita?
Tuhan mau kita tetap setia. Itu kehendak Tuhan. Bahkan firman Tuhan tadi katakan apa? Pikiran Tuhan adalah dia setia, bahkan setia sampai mati, saudara. Setia terhadap apa? Terhadap kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah dia harus mati disalib, mati dihukum untuk menebus, untuk menyelamatkan umat manusia. Amin, saudara. Ya, Tuhan mau ketaatan kita. Kalau kita diberkati Tuhan, itu tujuannya apa? Supaya kita mengucap syukur. Tapi di balik berkat-berkat itu juga selalu ada kesesakan, selalu ada penderitaan, bahkan selalu ada pergumulan, saudara, yang kadang mengikuti hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap setia, supaya tetap pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Saudara yang bekerja, mungkin saudara yang berusaha saat ini kan mengalami begitu besar dampak. Saya bercerita, saya ngobrol dengan jemaat, dengan teman-teman juga di luar gereja, bahkan orang yang tidak percaya juga. Saya berdiskusi, ngobrol dan sebagainya. Ya, semua juga mengatakan bahwa hari-hari ini hari yang berat, hari yang sulit, saudara. Tetapi saya percaya ketika hari-hari atau saat-saat yang berat yang sedang kita alami ini juga, saya percaya berkat Tuhan juga tetap ada. Amin. Pergumulan apapun yang saudara hadapi saat ini, saya percaya pergumulan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Mungkin saudara yang bisnisnya sedang omsetnya sedang turun, yang usaha sedang kesulitan, customer berkurang, atau yang kuliah mungkin sudah semakin jenuh karena kuliah dari rumah, harus kuliah online. Anak-anak sekolah lebih banyak yang sudah jenuh sekolah dari rumah, termasuk anak saya itu sudah jenuh sekali sekolah dari rumah. Sampai ya begitulah anak-anak sekarang, lebih banyak main gamenya daripada belajarnya, karena mereka sudah kehilangan tempat bermain di sekolah, belajar bersama dengan teman mereka. Nah, saudara, itu merupakan pergumulan, itu merupakan suatu kesesakan yang terjadi hari-hari ini. Tetapi saudara, saya percaya di balik semuanya itu pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Selalu ada berkat-berkat Tuhan yang selalu mengikuti kita. Bahkan saya percaya sampai saat ini jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya percaya saat ini masih bisa makan semua kan? Tadi pagi sudah sarapan semua kan? Ada yang makan siang, bahkan makan malamnya mungkin sudah makan malam, udah makan yang ke-5 kali mungkin, atau yang ke-6 kali. Saya percaya bahwa Tuhan juga tetap pelihara kita. Di tengah-tengah pandemi Tuhan tetap pelihara kita. Tetapi ingat, saudara, ketika kita mengalami pergumulan, saya percaya di sana juga ada rencana Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu, amin, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Saudara percaya lagu ini, amin? Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan di masa depan, damai sejahtera
Bahkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita kadang tidak mengerti. Mungkin saudara sekarang anak-anak muda tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan saudara kuliah di Samarinda. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengerti mengapa ada hal-hal yang tidak baik mungkin terjadi dalam hidup saudara. Yang kuliah katakan, kenapa Tuhan tidak izinkan saya kuliah di Jogja, mungkin kuliah di Semarang, kuliah di Bandung, atau kuliah di Jakarta. Kok kenapa sih Tuhan? Saya itu maunya ke Jogja Tuhan. Saya maunya ke Jakarta atau ke Bandung, ke universitas yang bagus, yang terbaik. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya ada di Samarinda? Saudara, mungkin alasannya kita tidak tahu sekarang. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam usaha saudara sekarang mungkin ada sesuatu yang berat, omset turun, pekerjaan, ada saudara-saudara yang bekerja, bahkan ada yang di PHK, ada yang dikurangi pekerjaan, jam kerjanya dikurangi sehingga penghasilannya berkurang. Saudara mungkin belum tahu apa alasan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Tapi satu hal saudara, kita mau tetap setia, amin. Kita mau tetap taat. Kita mau tetap tahu, kita mau tetap sadari, mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Saya undang pemuji maju ke depan. Tuhan mau saudara dan saya mengerti bahwa pikiran dan perasaan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan rancangan Tuhan, rencananya itu yang terbaik dalam hidup kita. Saudara harus tahu bahwa dunia saat ini sedang melihat saudara dan saya melalui semua hal-hal yang buruk, yang baik terjadi dalam hidup saudara. Bahkan dalam hal-hal yang dikatakan pergumulan itu terjadi dalam hidup saudara, dunia itu sedang melihat saudara. Dunia sedang menonton kita, melihat kita, bagaimana reaksi anak-anak Tuhan. Reaksi anak-anak Tuhan yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup mereka. Apakah ada sungut-sungut? Apakah ada menggerutu, bahkan kecewa, bahkan mempertanyakan kenapa Tuhan? Tapi satu hal saudara, Tuhan punya alasan yang terbaik dalam hidup kita, amin saudara. Tuhan punya 1001 alasan. Buat apa? Buat bagaimana keadaan saudara dan saya saat ini. Tuhan mau saudara dan saya itu belajar menghargai apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Ketika terlalu banyak pertanyaan kepada Tuhan, mengapa Tuhan begini, kenapa seperti ini, mengapa hal ini terjadi, mengapa saya tidak melakukan ini, mengapa saudara. Satu hal saudara yang saudara harus ingat, saudara harus menghargai apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Itulah pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tuhan tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Karena saya percaya setiap rencana Tuhan, setiap kehendak Tuhan, bahkan rancangan Tuhan, itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku percaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti, amin. Engkau berfirman, kami masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku.
yang terbaik. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu, amin, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rencanamu, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Lebih dahsyat lagi kepada Tuhan. Ku tahu rencanamu, amin, indah bagiku. Jesus, ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rencanamu, sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik. Ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ulangi masa depan kami. Mari jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mau kita menaruh pikiran kita dan perasaan kita sebagaimana Tuhan Yesus Kristus memiliki pikiran dan perasaannya Tuhan. Sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan takut. Engkau dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun pergumulan, sekalipun kesulitan hidup, sekalipun kesesakan sedang engkau alami saat ini, percayalah Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Bahkan Dia tetap memberkati kita. Dia mau memulihkan kita. Dia mau mencukupkan hidup kita. Oleh sebab itu, taruhlah pikiranmu dan perasaanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau yang saat ini kesulitan, mengalami pergumulan yang berat, ingat, Tuhan mau memulihkan engkau dan saya. Mungkin saat ini kau katakan, Tuhan, jalanku sedang tertutup Tuhan. Bukakan jalan buatku Tuhan. Ingat saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia lihai membuka jalan-jalan yang baru buat saudara dan saya. Jika jalanmu tertutup, Dia akan membukakan jalan yang baru buat engkau. Bahkan firman Tuhan katakan Dia akan membuka jalan di padang gurun. Sesuatu yang mustahil terjadi di padang gurun, tetapi
Tetapi Tuhan lakukan bagi engkau dan aku. Dia mau kerjakan saudara buat itu, buat saudara dan saya. Dia mau membuat jalan di padang gurun, bahkan dia mau membuat sungai-sungai di padang belantara. Sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin itu Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tetapi apa yang Tuhan mau saudara? Tuhan mau engkau menaruh pikiranmu, perasaanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan, supaya kita tetap bersyukur ketika kita diberkati Tuhan, dan kita tetap setia dan taat ketika kita mengalami kesesakan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami semua. Engkau sudah mengingatkan hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sedang menyaksikan Tuhan doa malam dan menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan kami, Engkau memberkati kami. Sekalipun kami mengalami pergumulan dan kesesakan, kami percaya ada tujuan Tuhan, ada kehendak Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami, kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan rancangan-rancangan-Mu Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan setiap perkataan firman Tuhan yang sedang diperkatakan, yang sedang disampaikan pada malam hari ini. Semuanya menjadi rema bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, melambaikan tangannya. Haleluya. Mungkin ada pengumuman. Baik, pengumuman sepekan yaitu ibadah hari Minggu tetap jam 10.00. Baik, di bahasannya kita mengakhiri acara ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. kebaikan malam hari ini ya Bapa. Engkau telah beracara di tengah ibadah kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati anak istrinya Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan, usaha setiap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka cita-citakan Tuhan. Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus buat bangsa negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat negara Indonesia kami ya Bapa. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau urapi negara kami ya Bapa. Engkau berkati setiap
cita-cita negara kami Tuhan, apa yang kami ingin sampaikan Tuhan, biarlah Tuhan boleh ikut campur dalam setiap perkembangan di negara kami ya Tuhan. Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami tahu negara kami dalam masalah yaitu ada penyakit virus corona yang saat ini mengganggu negara kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini Tuhan campur tangan buat negara kami Tuhan. Virus corona Tuhan, Engkau hancurkan ya Bapa, biarlah kesembuhan yang ada buat negara kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu ya Bapa, campur tangan buat negara kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami ya Bapa, Bapak Presiden, Wakil Tuhan, Menteri, Kabinet semua dari jajaran tertinggi sampai terendah ya Tuhan, dari RT RW Bapak, Engkau berkati mereka semua ya Tuhan, dalam setiap kepemimpinan mereka Tuhan. Biar Tuhan ikut campur tangan ya Bapa, biar Tuhan berikan mereka pemimpin yang luar biasa ya Tuhan, membawa negara kami jadi negara yang maju Tuhan, negara yang takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau pakai terus pemimpin kami Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus yaitu daerah Kalimantan Timur ya Bapak, yaitu kota Samarinda ya Tuhan, di mana kota Samarinda tempat kami tinggal ya Tuhan. Kami serahkan kota Samarinda ini ya Tuhan, dari tanah, udara, air Tuhan, Engkau urapi ya Bapak. Biarlah kota Samarinda ini boleh menjadi kota yang membangkitkan bangsa Tuhan, kota yang boleh membangun generasi ya Tuhan. Kami mohon padamu ya Bapak, Engkau urapi juga pemimpin di kota Samarinda Tuhan. Engkau campur tangan dalam setiap usaha mereka Tuhan dan pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam pekerjaan mereka, keluarga besar mereka dimanapun berada ya Tuhan. Engkau urapi semuanya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus yaitu kepada Bapak Gembala Pembina kami Insinyur Niko Antara Haja Bapak dan keempat wakilnya, Gembala Rayan kami Bapak Andi Markus, dan Gembala Sidang kami Bapak Nathan Abraham dan kedua wakilnya Tuhan. Kami serahkan semua hamba-hamba di dalam tangan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Engkau yang memakai mereka menjadi pengabar Injil di setiap bangsa di tempat kami ya Tuhan. Engkau pakai mereka terus ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Nya mereka sampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, istri dan keluarga besar anak-anak mereka Tuhan. Engkau campur tangan ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau persatukan gereja-gereja Indonesia Tuhan. Biarlah gereja-gereja Indonesia ini boleh menjadi gereja yang membangkitkan anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami boleh bersatu ya Bapa. Kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sebab kami kita percaya Tuhan Yesus Allah yang sungguh baik, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat gereja kami GBI Royal 18 Samarinda ya Tuhan. Engkau berkati gereja kami ini ya Tuhan. Setiap visi dan misi gereja ini boleh kami capai ya Tuhan, yaitu visi dan misi bahwa 1000 jiwa datang di tempat ini Tuhan. Karena kami ingin percaya Bapa, Tuhan tahu banyak jiwa-jiwa yang ingin datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua yang dalam tangan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, dari orang tua, anak, pemuda ya Tuhan. Engkau berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, yang dalam perkuliahan, yang dalam pendidikan Tuhan. Tuhan campur tangan ya Bapa, dan juga buat anak-anak kami ya Tuhan, sekolah minggu Tuhan, ikut campur tangan dalam perkembangan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus ya Bapa buat pemuda di gereja ini Tuhan, supaya pemuda di tempat ini boleh menjadi pemuda yang takut akan Engkau ya Tuhan, pemuda yang selalu datang untuk menyembah Engkau Tuhan, tidak pernah meninggalkan Engkau ya Bapa. Engkau pakai kami semua ya Tuhan, biar kami menjadi kebanggaan buat bangsa kami Tuhan, terlebih juga mengasihi Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami pelayan-Mu ya Tuhan. Apapun talenta yang Tuhan berikan buat kami, biarlah talenta ini boleh menjadi menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Engkau pakai terus kami ya Tuhan. Engkau tambahkan talenta baru buat kami ya Bapa, biar kami boleh memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, kami mau pulang di tempat ini, kami juga menerima berkat oleh hamba-Mu.
Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang ada di Mamasa dan di Nyelong. Tuhan Yesus memberkati mereka. Biarlah Engkau memberkati pelayanan mereka, memberkati jemaat-Mu, Engkau lawat juga setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di Mamasa dan Nyelong. Tuhan memberkati, Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa dan memberkati banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari tadahkan wajahmu. Mari jangan tertunduk, angkat wajahmu sebab engkau adalah umat pemenang. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Sama-sama katakan